Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat bertemu kembali dengan kelompok kami setelah dalam kesempatan ini kita mencoba mengajak mari kita bersama-sama dalam menghadapi musim tanam penghujan, istilah yang musim tanam Okmar. Untuk itu kita sebelum air mengalir ke lahan kita, sambil menunggu perbaikan saluran utama atau tersier di depan sana, tinggal beberapa hari lagi selesai. Untuk itu kita mari persiapkan di lahan masing-masing. Pertama untuk mungkin pembersihan rumput di pematang sawah masing-masing, dengan tujuan bila mana nanti saat pembajakan tidak gampang si rumput tersebut yang ada di pematang, karena selama 3 bulan tidak diusik sama sekali, dengan harapan langkah selanjutnya itu tidak akan memberatkan kacang tani kalian. Apa tujuan kita kumpul bersama ini? Satu adalah untuk beri arahan kapan kita harus mulai menabur benih, supaya kedepannya jangan sampai terulang lagi setiap musim penghujan panennya selalu kurang bagus atau ada yang gagal. Nah, untuk menyiasati hal tersebut, kita mulai benar-benar mulai sekarang. Insya Allah nanti kita rencana minggu depan ini air mengalir, semua traktor kita kerahkan untuk segera terjun membajak sawah, dengan harapan paling tidak pertengahan atau akhir dari bulan 11 itu sudah harus seluruhnya menabur benih. Tanpa adanya perhitungan tata kelola waktu, itu selalu pasti seperti Anda kadang tani sekalian, sering terjadi kegagalan tersebut tidak menjadi suatu gambaran atau contoh yang real kenapa kita selalu di musim penghujan selalu gagal, atau yang sampai kekurangan air dan macam-macamnya itu karena tidak ketepatan atau tidak kedisiplinan dari kadang tani sendiri. Karena apa? Beda musim yang dulu, karena hutannya itu masih lebat. Bila mana terjadi musim hujan, itu sebagian air disimpan oleh semak dan belukar serta akar-akaran kayu yang ada di daerah pegunungan. Tapi sekarang karena kayunya itu kecil-kecil dan kemampuan penyerapan air itu sedikit, sehingga terjadilah hujan itu tidak akan diserap oleh semak atau akar tanaman yang ada di daerah pegunungan, sehingga tidak bisa memberi cadangan air pada musim
selama musim kemarau. Beda kayak dulu, makanya kalau diceritakan kayak dulu ya kita harus kembali apa pentingnya hutan, apa pentingnya tata kelola air, serta yang banyak sekali faktor yang mempengaruhinya. Karena kita menghadapi yang iklimnya sering terjadi secara ekstrim atau secara tiba-tiba, tidak bisa ditentukan. Untuk itu kita harus bisa berkoordinasi sesama instansi yang lain, terutama bagian yang mengelola pengarahan air, mungkin bagian irigasi atau bagian penyuluhan itu dinas dari kedinasan itu BPP per kecamatan masing-masing, sehingga kita bisa mengantisipasi apa yang kita lakukan kedepannya, tidak mengalami selalu kegagalan dan kegagalan. Untuk itu kita dengan membantu menginformasikan melalui channel Among Tani Pantura yang kebetulan sendiri saya selaku pengurus Gapoktan dari Satra. Untuk itu mari kita tidak usah melihat kanan kiri, tidak usah mengintip ke sana ke sini. Kalau sudah pada waktunya kita mulai menabur dengan waktu yang sudah kita tentukan, dengan harapan seluruh rangkaian kegiatan pertanian kita tidak ada hambatan sama sekali. Karena kedepannya untuk rencana tahun musim kemarau 2021 kita sudah mengajukan ke Dinas Pertanian untuk mendapat bantuan di benih kacang hijau. Dengan ketepatan kita mulai awal dari penanaman padi ini, semoga apa yang kita sudah jadwalkan itu tepat waktu. Di samping itu kita bisa menyiasati, kalau model dulu itu adanya musim. Kalau orang Jawa kuno dulu itu ada kapat macam-macam, itu bisa ditentukan. Oh, kapan kita mulai nanam, musim apa yang terjadi ke depan. Karena kita semakin kesini banyak menggunakan pestisida yang berlebihan, sehingga hama-hama tersebut menjadi ada sistem kekebalan sendiri, sehingga apa yang sudah diperhitungkan oleh orang tua kita dulu bisa meleset. Karena musim-musim tertentu akan muncul serangan hama atau penyakit yang tidak biasanya. Tapi kalau kita pelajari, selama saya menjadi petani 12 tahun, murni petani 12 tahun, tidak kerja di mana-mana, itu saya amati beluk atau sundep itu terjadi paling parah itu bulan 3. Awal itu biasanya bulan 2. Kalau wereng itu biasanya mendekati bulan 6 ke 7. Itu yang paling parah, itu biasanya 5 tahun sekali atau 4 tahun sekali rotasinya. Jadi dengan pengalaman-pengalaman itu
kita bisa mengambil hikmahnya, bisa mempelajari karakter hama penyakit tersebut, apa yang kita bisa menanggulangi secara preventif. Jangan diartikan lagi preventif adalah pencegahan, tidak ada apa-apa disemprot, tapi bagaimana cara kita menggunakan pestisida atau bahan kimia yang lain dengan sangat bijak, sehingga tidak akan menjadi kerusakan lingkungan atau lahan kita atau yang lain dan sebagainya. Nah, dengan kebijaksanaan atau kearifan kita bercocok tanam atau menjadi petani yang baik, supaya kedepannya anak cucu kita mewariskan lahan kita bukan lahan rongsokan, tapi lahan yang subur, makmur sampai ke anak cucu berikutnya. Nah, dengan harapan atau kita merencanakan menggalangkan menanam kacang hijau dengan harapan, karena kacang hijau di daerah kami dengan uji coba yang kadang tani saksikan baik melalui YouTube kami Among Tani Pantura, atau yang daerah sini langsung ke arealnya, itu jelas saya katakan berhasil, walaupun tidak 100%, mencapai 90 sekian persen, karena baru mengalami penanaman kacang hijau. Untuk itu dengan contoh sedemikian itu bisa menjadi gambaran langkah kita ke depan. Kenapa kita memilih, waktu itu ditawari beberapa alternatif, ada kedelai, jagung, kacang hijau, terus kacang tanah yang programnya itu pajale, padi, jagung, kacang, kedelai. Nah, untuk tahun 2021 kebetulan sering saya utarakan bahwasannya coba bisa membantu kacang hijau supaya kita bisa memanfaatkan lahan tidur selama 3 bulan, dan untuk membantu perekonomian walaupun tidak semaksimal mungkin, tapi alhamdulillah dengan contoh yang tidak terlalu luas, bisa kadang tani saksikan atau bisa tanya langsung bagaimana manfaatnya, atau bagaimana cara sebetulnya ya simple, tidak terlalu banyak menggunakan air, tanpa pengolahan tanah atau TOT, tanpa olah tanah. Hasilnya ternyata juga tidak mengecewakan, dan dengan harapan kacang hijau tersebut, karena dia kacang termasuk kategori tanaman yang berpolong atau yang tidak kalah pentingnya itu mengandung bintil akar, yang bahasa kerennya itu Rhizobium saponicum, yang bisa mengembalikan lahan tersebut menjadi lahan yang subur kembali. Untuk itu kita mari bersama-sama bergandengan tangan dengan harapan untuk mencapai kemajuan kita bersama. Kedepannya petani kita tambah makmur, pendapatan tidak kalah dengan pekerja yang lain. Untuk itu dengan kesempatan ini alhamdulillah kita bisa berkumpul menyampaikan bersama, semoga ada manfaatnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.